Isu kudeta atau upaya perebutan kekuasaan di Partai Demokrat masih jadi bola panas yang menyasar Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Partai Demokrat mengaku upaya pengambil alihan kekuasaan ini sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang tidak senang dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Benarkah hal ini? Kita bahas bersama Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Pak Zaki, selamat malam. Ya, malam Mbak. Ada pula Zulfan Lindan, Ketua DPP Partai Nasdem. Pak Zulfan, selamat malam. Malam. Juga mantan staf KSP Bambang Betor Suryadi. Pak Bambang Betor, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Herzaki lebih dulu. Pak Herzaki, jadi ketika AHY menuding ada yang ingin mengkudeta dirinya, sudah dijawab oleh Pak Muldoko secara langsung. Bahkan Presiden juga disebut sudah menegur begitu. Jadi saat ini yang mengganjal di Partai Demokrat apa yang masih mengganjal? Kalau ditanya apa yang mengganjal, kalau dari kami sih semua seharusnya sudah clear ya Mbak ya, gitu. Ya. Bahwa pertama kalau dari kami ya ini ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan ya Partai Demokrat secara paksa, itu yang menjadi poin utama. Dan ini dilakukan adanya faktor eksternal gitu. Faktor eksternal ini menurut para saksi yang melaporkan kepada kami ya tadi bahwa salah satunya adalah orang dekat kekuasaan atau orang dalam istana gitu. Ini yang menjadi masalah besar sebenarnya kalau dari kami. Nah kalau misalnya sekedar ada 1-2 kader senior seperti biasa ya cuap-cuap di media ya itu dinamika lah sampaikan. Dan dari kami juga tidak menjadi hal yang besar gitu, biasa saja gitu ya kan, mungkin ada yang cari perhatian atau cari makan itu kan sah-sah saja gitu ya kan, tapi yang menjadi masalah besar karena ada orang dekat kekuasaan ini gitu. Nah di sini pada saat nah ini itu Mbak yang menjadi masalah besar di kita sederhananya. Anda dari Partai Demokrat selalu bilang ini orang yang dekat kekuasaan, tapi baik Pak Muldoko maupun pihak istana sudah bilang bahwa ini tidak ada kaitannya dengan istana. Ini kalaupun benar itu urusannya Muldoko sebagai seorang individu begitu. Anda tidak setuju dengan pernyataan ini? Ya begini aja Mbak, sekarang kalau misalnya Bapak Muldoko sebagai katakanlah sebagai individu boleh nggak Pak Muldoko katakanlah misalnya besok mendadak bukan lagi menjadi KSP atau Kepala Staf Presiden, kira-kira kalau beliau keliling-keliling laku nggak nama dia Mbak? Ke kader-kader kami atau bahkan ke kader-kader partai lain, itu satu. Yang kedua katanya bukan KSP. Tapi yang kami bingung di hari Kamis mendadak ada staf ahli KSP yang kemudian komentar gitu dan membela Pak Muldoko, itu dua. Maksudnya staf ahli ini siapa? Yang di hari Kamis Mbak ada namanya AB siapa itu, saya lupa itu namanya tuh. Nanti saya coba cek lagi ya. Itu kan lucu gitu. Dan kemudian mendadak ada WhatsApp atau ada tulisan di kamera. Ini kebetulan nih ada Pak Betor yang datang. Terus mendadak staf KSP gitu. Nah ini kan bingung nih. Katanya tidak ada kaitan dengan kekuasaan, tidak ada kaitan dengan KSP, tapi individu. Tetapi kenapa semuanya relasinya KSP semua ya gitu. Ini kan agak membingungkan nih kalau kami. Kemudian pada saat respon pertama ada pin apa yang dipakai oleh Pak Muldoko. Katanya sebagai pribadi, tapi itu pinnya kok. Ya tapi ya sudah lah Mbak. Kalau kami bilang, kalau misalnya Pak Muldoko saja pribadi ya bagus kalau begitu. Oke, Pak Betor coba silakan Anda jawab. Kenapa kemudian semua soal hal ini kalau memang betul ini dibilang Pak Muldoko sebagai seorang individu kok nyambungnya ke KSP, bahkan Anda yang ex-staffnya saja juga turut serta. Ya, terima kasih Pak kawan dari Demokrat ini, Zaki. Sepengetahuan kami kondisi Pak Muldoko tuh memang seksi ya. Semua orang akan melihat dia di kemudian hari. Apalagi latar belakangnya kedekatan dengan SBY luar biasa. Tapi dalam konteks yang sekarang sedang terjadi, saya melihat kalau benar Muldoko terlibat, apa yang dilawan oleh kawan-kawan militan di Partai Demokrat benar juga. Jadi mereka menentang sebagai kader militan adanya campur tangan dari pihak luar. Kalau itu tanda kutipnya adalah kudeta. Selama kita reformasi ini kan kita sudah belajar dari 3 jenderal. Dulu ada Edi yang merebut Golkar tapi kalah. Yang sekarang dipegang Pak Hendro Priyono, yang sekarang dipegang lagi sama anaknya Dias Hendro Priyono. Kita belajar juga politik dari Wiranto. Dia juga ingin merebut Golkar. Dan dia gagal. Terus dia bikin Hanura. Oke. Terus
Prabowo Subianto ingin merebut Golkar, gagal. Terus dia bikin Gerindra. Artinya untuk jenderal di era yang sudah reformasi ini memang masuk ke partai. Menjadi kader, bertarung di dalam Munas, di dalam Kongres ataupun apa. Nah, kegagalan para jenderal itu menyebabkan mereka membuat partai. Kalau konteksnya dengan Muldoko, kalau dia benar melakukan kudeta, ya kelihatannya ada sedikit yang terganggu, artinya kesalahpahaman. Apa benar Muldoko? Kalau dari pernyataannya dia menolak bahwa dia tidak sejauh itu. Tapi bahwa ada kader Demokrat datang ke dia, merasa dia tempat mengadu, ya itu juga kita lihat. Pak Bambang, begini, Anda tadi justru menyampaikan sejumlah contoh upaya untuk mengambil alih partai yang kemudian gagal. Ini kalau Anda menggunakan argumentasi itu justru yang mendengar melihatnya jangan-jangan Pak Muldoko sedang belajar dari kegagalan-kegagalan itu untuk kemudian benar-benar mengambil alih Partai Demokrat. Itu bisa jadi. Karena dalam politik itu kan serba mungkin. Bisa jadi artinya bisa jadi memang ada rencana Pak Muldoko untuk mengambil alih. Kita tidak tahu niatnya Nazarudin, Johnny Allen, dan kawan-kawan. Sebenarnya Muldoko ini mau mereka giring gimana? Nah, mau menggiringnya itu apakah Muldoko bersedia apa tidak? Tunggu. Jadi Anda mau bilang sebenarnya yang menggiring untuk pengambil alihan bukan Pak Muldoko, tapi internal Partai Demokrat sendiri dengan menggunakan Pak Muldoko, begitu? Saya rasa begitu. Jadi ada kegelisahan para senior di dalam partai, tapi mereka tidak berdaya. Ketidakberdayaan mereka itu mencari figur di luar partai. Oke, saya mau tanya. Mereka mencoba. Oke, Pak Zaki, kalau ada pernyataan Pak Bambang Betor seperti ini, apa respons Anda? Ini agak mohon maaf ya Mbak ya. Logical fallacy nih. Pertama mesti dipahami dulu. Jenderal-jenderal yang tadi disebut, ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo, ada Pak Sudrajat, itu semuanya masih menjadi anggota Golkar waktu itu. Betul. Mereka ikut dalam proses resmi. Betul. Karena mereka anggota Golkar. Ini jangan disalahin, bukan mencoba merebut dari luar, bukan. Itu sah-sah saja. Nah kemudian betapa terhormatnya mereka gagal merebut Golkar, ya bukan merebut kepemimpinan di Golkar sebagai anggota Golkar, sah dong ikut kongres mereka. Nah gagal nih. Setelah itu mereka keluar. Mereka membentuk partai masing-masing. Ini saya lihat luar biasa terhormatnya jenderal-jenderal seperti ini. Termasuk Pak SBY tidak mencoba menjadi pemimpin di partai lain, tapi beliau kemudian membangun partai sendiri gitu, ya kan? Nah, yang sangat disayangkan kali ini ada satu jenderal yang tidak mencoba mengikuti jejak terhormat para seniornya gitu. Tapi justru ada partai yang udah lagi bagus-bagus banget, lagi naik banget, tapi mendadak kemudian mau diambil alih. Ini yang menjadi yang lucu nih satu hal. Yang kedua, kalau dikatakan dari internal, mohon izin Mbak, kalau dari internal Nazarudin itu adalah mantan kader yang sudah kami pecat 9 tahun yang lalu karena merusak Partai Demokrat. Jadi jangan disamakan lah gitu loh. Ya kan? Nah kemudian kalau misalnya dari internal, kuat sekali nih internal kami ini ya. Sehingga para pengurus pemilik suara itu datang ke Jakarta, ya itu semua dibiayain tiket pesawatnya, dibiayain hotelnya. Dan mereka hanya diiming-imingi dengan katakanlah mau dibantu dana bencana. Begitu sampai ke lokasi ya mereka kagetnya, loh kok ada Pak Muldoko gitu loh. Nah ini yang menjadi masalah besar buat mereka. Kalau hanya ketemu Johnny Allen, Nazarudin itu hanya cicat biasa, mereka nggak akan melaporkan ke kami. Tapi begitu mereka dipertemukan dengan Pak Muldoko, mereka kaget sekali. Makanya para pengurus dan pemilik suara ini kemudian melaporkan kepada kami, kepada DPP. Intinya, Pak dibedakan nih. Pak Herzaki ini menyatakan bahwa di dalam internal Partai Demokrat tidak ada perpecahan ya? Tidak lah, itu hanya satu atau dua, bahkan mohon maaf ada beberapa kader senior mungkin ya maklum lah Mbak, itu kesalahan kami mungkin ya, karena mungkin mereka masih didikan zaman feodal, jadi kami mesti mendidik lebih rajin lagi aja gitu. Tapi itu hanya segelintir kecil sekali itu Mbak. Ya. Sebelum saya ke Pak Bambang Betor, saya mau ke Pak Zulfan lebih dulu. Pak Zulfan, ini saya mau klarifikasi lebih dulu. Tadi ada pernyataan, betulkah Nasdem memang mendukung Muldoko? Ya, saya kira itu jauh melihat bukan pernyataan Pak Haji. Tapi kalau saya sudah jelaskan sebagaimana kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa siapapun ingin menjadi presiden melalui Nasdem itu harus mengikuti konvensi. Itu satu. Kemudian tentu konvensi tidak
orang juga bisa tipu, tetapi kan harus lihat orang itu bebas atau tidak. Orang itu memang sudah dari survei. Ya. Sebentar, Pak Zulfan mohon maaf, tapi tampaknya koneksi audio kita bermasalah. Nanti kita coba lagi untuk menghubungi kembali Pak Zulfan supaya kami semua bisa mendengar sebenarnya apa pandangan partai Anda soal isu Pak Muldoko ini. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.